Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai at-ta'rif yang kedua, yaitu mengenai alam atau nama. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya alam ini atau nama ini ada 3 macam. Ada yang disebut dengan alami isim, yaitu nama asli seseorang. Yang kedua disebut dengan alami laqab, yaitu nama julukan. Dan yang ketiga adalah alami kunyah, yaitu nama yang didahului dengan abun. Misalnya Abu Hafsin atau Abu Bakrin dan sebagainya. Nah, itu ada 3 macam mengenai alam ini. Nah, kapan kita mendatangkan sebuah nama ketika kita berbicara dengan orang lain? Nah, ini yang akan disampaikan dan dibahas pada kesempatan kali ini. Wa ammal alamu, dan adapun alam, nama, fayu'ta bihi, maka didatangkan, bihi apa dengan alam, liihdari maknahu, untuk menghadirkan makna alam. Yang disebut dengan makna alam ini adalah pemilik nama. Karena nama itu menunjuk pada pemiliknya. Nah, pemilik nama ini disebut dengan maknahu, yaitu makna dari alam, dari sebuah nama. Misalnya Muhammad, nama Muhammad. Nah, Muhammad ini menunjuk pada pemilik nama Muhammad. Nah, pemilik nama Muhammad ini disebut dengan maknahu. Ya, makna dari alam, dari nama itu, yaitu pemilik nama itu. Fi dhihni sami, untuk menghadirkan makna alam atau pemilik nama tersebut, fi dhihni sami, di dalam pikiran pendengar, bismihi, dengan nama maknahu, dengan nama pemilik nama itu, al-khas, yang khusus. Jadi alam, nama seseorang didatangkan ketika kita berbicara dengan orang lain agar pemilik nama tersebut diketahui oleh lawan bicara kita. Nah, itu ya, itu tujuan ketika kita menyampaikan sebuah nama ketika berbicara dengan orang lain, yaitu agar orang lain tersebut mengetahui pemilik dari nama tersebut secara khusus, ya, nama secara khusus, ya, agar orang ketika disebut nama secara khusus dia mengetahui pemiliknya. Itu tujuan alam, nama disebut, dihadirkan ketika berbicara dengan orang lain, yaitu agar orang lain ini mengetahui pemilik nama tersebut. Ya, pendengar mengetahui pemilik dari nama tersebut. Nahu, contohnya ini. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ketika mengangkat Ibrahim, siapa Ibrahim, al-qawa'idah, pada tiang-tiang, minal baiti, dari Baitullah, wa Ismailu, dan Ismail. Di dalam ayat ini ada 2 nama yang disebutkan, yaitu Ibrahim
dan Ismail. Nah, kenapa dua nama ini disebutkan di dalam ayat ini? Yaitu agar pendengar mengetahui pemilik nama ini, ya. Yaitu pemilik yang bernama, orang yang bernama Ibrahim dan orang yang bernama Ismail. Ya. Karena Ibrahim ini menunjuk kepada pemiliknya. Ismail juga menunjuk kepada pemiliknya. Nah, agar pemilik nama Ibrahim ini dan Ismail ini diketahui oleh Sami, oleh pendengar, maka namanya dihadirkan atau disebutkan. Itu adalah tujuan alam dihadirkan atau disebutkan ketika berbicara dengan orang lain. Misalnya, contohnya lagi Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kenapa Muhammad ini dihadirkan, disebutkan, yaitu agar pendengar atau lawan bicara mengetahui pemilik dari nama Muhammad ini. Agar pemilik nama Muhammad ini hadir di pikiran Sami, yaitu hadir di pikiran lawan bicara kita. Itu adalah tujuan alam, yaitu nama disebutkan. Baik alam ini berupa alam isim, yaitu nama asli, maupun alami lakob, nama julukan, atau alami kunyah, yaitu nama yang didahului dengan abun. Ya. Semuanya sama. Ketika nama asli, nama julukan, nama kunyah ini disebutkan, yaitu untuk menghadirkan pemiliknya agar diketahui oleh sami atau mukhatab lawan bicara. Waqad yuqsadu, dan terkadang dimaksudkan bihi dengan alam, ma'adzalika beserta hal tersebut, yaitu zal ini kembali ihdori maknahu fi dhihni sami. Ma'adzalika beserta hal tersebut, ihdori maknahu fi dhihni sami, menghadirkan pemilik nama itu di dalam pikiran pendengar. Auradun ukhra, apa tujuan-tujuan ukhra yang lain. Selain untuk menghadirkan pemilik nama tersebut, ya, ada tujuan lain kenapa alam atau nama seseorang itu disebutkan. Contohnya katakwimi, seperti mengagungkan. Nama seseorang disebutkan karena hendak mengagungkan, ya, hendak mengagungkan pemilik nama tersebut. Fi nahwi, dalam contoh Raqiba Saifud Daulah, menunggangi Saifud Daulah. Siapa Saifud Daulah? Nah, Saifud Daulah ini selain untuk diketahui pemilik dari nama Saifud Daulah, juga untuk mengagungkan pemilik nama ini, ya, Saifud Daulah. Orang yang memiliki nama Saifud Daulah ini karena untuk diagungkan. Contohnya misalnya ya, yang lebih jelas. Raqiba Salahuddin misalnya. Raqiba Salahuddin. Nah, Salahuddin ini disebutkan selain karena agar diketahui pemilik dari nama Salahuddin ini, yaitu tujuannya selain itu yaitu untuk mengagungkan pemilik nama ini. Misalnya juga ya, yang lebih dekat, misalnya ya, yang lebih dekat. Misalnya Ja'a Profesor Quraisy Shihab misalnya ya. Datang siapa? Bapak Quraisy Shihab, Profesor Quraisy Shihab. Nah, nama Profesor Quraisy Shihab ini dihadirkan, disebutkan selain karena untuk ya, untuk ihdor, yaitu untuk diketahui siapa pemilik nama dari Profesor Quraisy Shihab ini, yaitu untuk menunjukkan ya, takzim, untuk mengagungkan ya, untuk mengagungkan pemilik dari nama Profesor Quraisy Shihab ini. Karena
bisa saja kita mengatakan bukan Profesor Quraisy Shihab, ya, tapi mengatakan yang lain, misalnya ja'a, misalnya ya, datang siapa ayah dari Najwa Shihab. Nah, ayah Najwa Shihab ini menunjuk pada Bapak Quraisy Shihab, yaitu Profesor Quraisy Shihab. Nah, ya, padahal bisa saja mengatakan datang siapa ayah dari Najwa Shihab. Bisa saja kita mengatakan demikian. Namun karena untuk menunjukkan pengagungan, nah, yaitu kita tidak mengatakan datang siapa bapak atau ayah dari Najwa Shihab, melainkan kita menyebut namanya, yaitu datang siapa Profesor Quraisy Shihab. Wal ihanati, dan ihanah selain ta'zim juga terkadang sebuah nama disebutkan yaitu untuk menunjukkan penghinaan atau menghina. Fi nahwi, di dalam contoh zahaba sokhar. Zahaba pergi, sokhar siapa sokhar. Sokhar ini yaitu nama ya yang menunjuk pada seseorang, misalnya orang ini untuk menunjukkan penghinaan kepada pemiliknya. Sokhar ini kalau arti bahasanya ya adalah batu cadas. Ya, misalnya ya, zahaba sokhar, pergi siapa sokhar, yaitu untuk menunjukkan kepada orang yang memang keras kepala misalnya. Ini misalnya nama julukan untuk menunjuk kepada seseorang ya yang keras kepala. Ini adalah penghinaan, yaitu ihana, untuk menghinakan pemilik dari nama sokhar ini. Nah, kebanyakan sebuah nama yang menunjuk pada takzim, yaitu pengagungan dan ihana, yaitu adalah nama lakob, yaitu nama julukan. Ya, nama julukan ini biasanya digunakan atau banyak digunakan untuk menunjukkan pada takzim, yaitu untuk mengagungkan, atau untuk menunjuk pada makna menghina, penghinaan. Itu adalah di antara tujuan kenapa nama dihadirkan, disebut ketika kita berbicara dengan orang lain. Selain itu juga wal kinayati, dan kinayah an makna, mengenai makna, ia seluruh yang pantas, al-lafzu apa lafat, lahu bagi makna, yaitu selain itu, selain menunjuk pada mana takzim ihana, juga menunjuk pada mana kinayah, ya, menunjuk pada makna kinayah. Fi nahwi, di dalam contohnya tabbat yada abi lahab, ya, tabbat, binasa, yada abi lahabin, apa dua tangan Abu Lahab. Nah, di sini Abu Lahab ini dihadirkan, disebutkan, yaitu untuk kinayah bahwasanya Abu Lahab ini adalah jahannami, adalah penghuni neraka jahanam. Karena lahab ini kan artinya adalah kobaran api ya. Nah, lahab ini adalah kobaran api. Maka nama Abu Lahab ini dihadirkan, disebutkan di sini, yaitu untuk menunjukkan kinayah bahwasanya pemilik dari nama Abu Lahab ini akan menjadi penghuni neraka jahanam. Penghuni neraka jahanam. Nama asli dari Abu Lahab ini kan Abdul Izzah. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala misalnya di dalam ayat ini tidak mengatakan tabbat yada Abdul Izzah, misalnya tidak mengatakan demikian, melainkan mengatakan tabbat yada Abi Lahab. Padahal nama asli dari Abi Lahab ini adalah Abdul Izzah. Kenapa tidak mengatakan Abdul Izzah, melainkan mengatakan Abi Lahab? Yaitu mengatakan Abi Lahab karena untuk kinayah, ya, untuk menunjuk pada kinayah bahwasanya pemilik dari nama Abi Lahab ini yaitu akan ya menjadi penghuni neraka jahanam. Ini ditunjukkan dari mana?
yaitu ditunjukkan dari lafaz lahab. Lahab ini kan adalah kobaran api. Nah, kobaran api. Nah, kinayah ini ditunjukkan ya, kinayah untuk bahwa kinayah bahwasanya pemilik nama dari Abu Lahab ini adalah menjadi penghuni neraka jahanam, yaitu ditunjukkan oleh lafaz lahab. Ya. Lafaz lahab yang mana lafaz lahab ini pantas untuk menunjuk pada makna kinayah dari neraka jahanam. Ini adalah tujuan ya, kenapa alam disebutkan, nama seseorang disebutkan ketika kita berbicara dengan orang lain. Demikian, semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.